Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, silakan jawab saya dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kami izin mute lagi supaya kondusif ya, Bapak. Itu kan kedengaran suara yang mengganggu. Biar sama-sama khusyuk malam hari ini. Jadi suaranya kita kondisikan. Suaranya tidak ada. Nanti kita bantu ya. Silakan klik tombol di pojok kiri bawah. Tombol di pojok kiri bawah. Klik dulu. Kalau belum ada suaranya. Itu karena belum terkonek dengan suara. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama saya izin untuk cek sound dulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon di feedback di kolom komentar. Nah, terima kasih, ini ada yang bantu. Di chat ya. Yang belum ada suaranya, klik tombol sudut kiri bawah. Nah, baik, alhamdulillah. Jelas tapi kecil. Jelas ya? Nggak kecil ya? Mungkin kecil karena device-nya, volumenya kurang ditinggiin. Tinggiin sedikit, Kak. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan hingga malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan sehingga malam hari ini kita bisa duduk bermajelis ilmu di majelis hijrah bersama UAS. Apakah video saya terputus-putus? Video? Tidak ya? Alhamdulillah. Baik. Ahlan wa sahlan untuk abang kakak, ayah bunda semuanya, sahabat hijrah yang mungkin baru pertama kali hadir. Perkenalkan, Ana Alvin Firdaus, saya Alvin Firdaus, biasa dipanggil Bang Alvin. Insya Allah membersamanya bang kakak, ayah bunda semuanya di program Hijrah Bersama UAS tiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian tematik kita bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tuan Guru langsung live dari Pekanbaru sana, kami dari tim Sidak ini live dari Pontianak. Nah, sebelum kita mulai ya, kami izin perkenalan dulu jadi Hijrah Bersama UAS ini adalah program yang dipersembahkan untuk para donatur, untuk para jamaah yang sudah mendedikasikan diri dalam program Sidak. Artinya mereka yang sudah mendukung, mensupport program ini, program Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Masya Allah, inilah ajang kita untuk bersilaturahmi, saling ta'aruf, saling mengenal, dan juga supaya kita tambah ilmu. Jadi menjadi seorang muslim itu tidak cukup hanya punya fanatisme, tapi juga harus diisi dengan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tuangkan dalam Al-Quran, juga hadis Rasulullah SAW. Insya Allah malam hari ini kita dengan tema yang agak clickbait ya. Tetanggamu, surgamu. Jadi tetangga ini ternyata kami membaca beberapa referensi, itu menentukan surga dan neraka kita. Seperti apa? Nah, insya Allah nanti kita akan mendengarkan langsung bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dong, yang baru pertama kali hadir, coba saya minta untuk raise hand ya, angkat tangannya. Bagi yang pertama kali hadir, raise hand, angkat tangan. Katakan saya di kolom chat juga boleh. Katakan saya, baru pertama kali ikut. Ada 53 di dashboard saya. 53 orang yang baru pertama kali ikut ternyata.
68, insya Allah 70, 71, 76, 81. Oke, ternyata banyak juga ya, dari 700 di Zoom ini cukup banyak yang hadir. Jadi insya Allah Bang Aka Ayah Bunda, program ini kami hadirkan secara eksklusif di Zoom ya. Untuk kajian yang interaktif kita hadirkan via Zoom, Zoom meeting. Nah kalau hanya sekedar menyimak, itu bisa simak di YouTube Hijrah Bersama UAS atau YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Itu cek ada aja di YouTube, insya Allah ada live streamingnya. Cek saja di sana. Tapi untuk tanya jawab, kami hanya menyediakan untuk Bang Kakak yang bergabung via Zoom. Jadi beruntunglah Bang Kakak yang sudah bergabung, mudah-mudahan nanti dapat kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Tuan Guru. Baik, banyak ya, cukup banyak ya yang raise hand, insya Allah kurang lebih 100 orang yang baru pertama kali ikut. Kami ingin tahu dong apa hope atau harapannya ikut Hijrah Bersama UAS ini. Jadi gini ya Bang Aka Bunda, program Hijrah Bersama UAS ini kami mengharapkan bahwa ngajinya itu harus berkesinambungan. Ngajinya itu harus berkurikulum gitu. Jadi kami tidak berharap misalnya pekan ini ikut gabung, kemudian pekan depan kosong, pekan depannya lagi gabung, terus 1 bulan ngilang. Kami nggak mengharapkan itu. Kami inginnya kita sama-sama istiqomah karena hijrah itu gampang banget ya. Yang berat itu istiqomah. Dan istiqomah itu pasti butuh ilmu, butuh guru, dan butuh lingkungan. Nah salah satunya kita hadirkan Hijrah Bersama UAS ini untuk mendukung itu semua. Harapannya bisa menjadi lebih baik, Masya Allah. Dari Kak Yusuf Nur Huda, istiqomah dalam kebaikan, dapatkan ilmu yang lebih luas, agar bisa memperbaiki diri sendiri. Menjadi lebih baik Ustadz, Masya Allah. Nah insya Allah, program Hijrah Bersama UAS ini juga tidak hanya menghadirkan kajian eksklusif bersama Ustadz Abdul Somad, kita juga akan tambah beberapa kajian-kajian yang ini masih berhubungan dengan ilmu-ilmu yang kita butuhkan, seperti misalnya tahsin Quran. Kita ada program tahsin bahagia bersama Ustadz Muhammad Akil Khairullah, itu tiap hari Kamis Abang Kakak. Abang Kakak bisa ikutin, infonya itu tiap menjelang kajian kami share di grup WhatsApp dan Telegram. Pastikan Abang Kakak sudah bergabung ya, sudah bergabung di grup WhatsApp dan juga Telegram. Menjadi lebih baik, bisa menjadikan diri lebih baik, Masya Allah. Oke, Masya Allah, niatnya mulia semua. Mudah-mudahan Allah wujudkan doa-doanya semuanya. Baik, Alhamdulillah sudah pukul 8. Kami coba cek dulu apakah Tuan Guru sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah ya. Insya Allah Guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Mari langsung saja kita awali Bang Aka Ayah Bunda kajian pada malam hari ini dengan sama-sama kita melafazkan ta'awuz dan basmalah. Recording in progress. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita baca doa di Quran surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Baik, insyaallah sebelum kita mulai, izinkan kami, Bang Aka Ayah Bunda, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan Abang Kakak Ayah Bunda semuanya di program Hijrah Bersama UAS ini. Masya Allah, infak yang sudah terkumpul dari program Hijrah Bersama UAS ini untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra itu sampai saat ini berada di angka 1,6 miliar ya. Bang Kakak bisa cek di dukung.sidak.id/UAS. Kami izin untuk share screen ya. Untuk share screen. Oke. Baik. Nampak ya, terlihat ya Bang Kakak.
link di layar kaca Bang Kakak, mudah-mudahan terlihat. Nah, ini kami sampaikan update-update terbaru. Insya Allah sudah terkumpul kurang lebih hampir 1,7. Nah, ini donasi ini nanti akan disalurkan untuk langsung pembangunan pondok asrama, pondok pesantren Az-Zahra di Riau Kampar sana, di Kampar Riau sana, tepatnya di Ribu Panjang sana. Mohon maaf Abang Kakak bagi yang coret-coret, mohon untuk tidak coret-coret terlebih dahulu. Nanti ada sesinya ya. Mohon untuk tidak coret-coret terlebih dahulu. Nah, insya Allah progres-progres bisa Abang Kakak lihat di sini. Pencairan dana, kemudian terakhir update. Nah, ini dia. Kita coba putar ya update terakhir dari pembangunan di sini. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama UAS yang setiap hari Selasa malam Rabu kita jumpa. Ini progres terakhir petang hari Selasa malam Rabu menjelang maghrib. Nah, ini progres terakhir lantai 1, lantai 2, lantai 3, satu lantainya 9 kamar. Nanti naik lagi lantai 4, lantai terakhir semuanya 36 kamar. Mari kita selesaikan. Di sini nanti anak santri akan menghafal Quran, baca kitab, belajar life skill, sholat, murojaah, doakan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, keluarga. Kalau masih hidup panjang umurnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Dan inilah bekal kita untuk mati menghadap Allah mengalir semuanya. Yang lain tinggal habis seperti debu di hembus angin. Tapi bangunan kelas, bangunan asrama ini insya Allah kekal sampai hari kiamat. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Bagi Abang Kakak ya Bunda yang ingin ikut kontribusi untuk pembangunan asrama di Pondok Pesantren Az-Zahra ini, Bang Kakak ya Bunda bisa langsung klik infonya lebih detail di dukung.sidak.id/UAS. dukung.sidak.id/UAS. Kami tautkan linknya di ini ya, di komentar di kolom chat. Baik, langsung saja. Mari kita sama-sama niatkan proses belajar kita malam hari ini dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan menghilangkan kebodohan diri kita. Dan pastinya Bang Kakak siapkan buku catatan, pulpen, dan kalau bisa open kamera ya. Open kamera adalah untuk wujud adab kita kepada guru. Baik, kepada guru kita, Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alvin. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah, insya Allah tema malam hari ini mungkin agak clickbait Ustadz ya, tapi ini sebetulnya kami ingin lebih detail mengetahui bagaimana kiranya adab-adab, kemudian tata cara dalam Islam ketika bertetangga yang mulia itu seperti apa Ustadz. Insya Allah kami menunggu pencerahan dari Ustadz Abdul Somad. Baik, langsung saja pada Ustadz yang kami muliakan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlas fil amal. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad, semuanya insya Allah sehat walafiat, zahir dan batin, selalu diberikan Allah istiqomah, ketenangan hati, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan, dibukakan pintu hati untuk sama-sama belajar. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini tetanggamu surgamu. Pertama, makna tetangga. Dulu rumah orang, dari mulai rumah orang Aceh
sampai rumah orang Minangkabau, menyeberang kita ke Kalimantan, sampai rumah orang Makassar, itu bertangga. Rumah kayu bertangga. Begitu turun tangga, langsung ketemu orang, ketemu rumah orang. Itulah dia tetangga. Jadi, alhamdulillah, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya tengok rumah kayu di Palembang, saya tengok rumah kayu baru pulang dari Majene, sepanjang jalan itu kami dari Sulawesi Barat, sampailah ke Pinrang, rumah kayu bertangga. Turun dari tangga, ketemu orang, ketemu rumah orang, itulah dia tetangga kita. Menunjukkan saking dekatnya hubungan. Dalam bahasa Indonesianya tetangga. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan jarun atau jiranun. Diambil dari kata jiwar. Jiwar artinya samping. Orang samping saya, sisi saya, jiwar itu adalah jar saya. Dia adalah jiran saya. Jadi jiran itu bahasa Arab. Orang kita selalu menyandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jiran tetangga. Jiran bahasa Arab, tetangga bahasa Indonesia. Maknanya sama. Secara bahasa artinya orang yang dekat. Orang yang di ujung tangga. Orang yang ketemu ketika turun dari tangga. Orang yang berada di samping kita. Setelah jelas bahwa dia adalah orang yang dekat dengan kita, jarak berapa rumah tetangga kita itu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, itu tetangga kita. Nah, ini ijtihad ulama, tidak ada disebutkan dalam hadis. Dalam hadis hanya disebut dekat. Sedekat apa? Seberapa meter? Sebatas mana jauh batasnya? Jadi ulama berijtihad karena tidak disebutkan dalam Al-Quran batasannya. Jadi batasannya itu salah satu ulama berpendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ini semuanya tetangga kita. Di antara tetangga ini ada lagi klasifikasinya. Tetangga ring 1, tetangga ring 2. Maka dalam surat An-Nisa ayat 36. Wal jari zil qurba wal jaril junubi. Jar tetangga, zil qurba yang ada hubungan kerabat. Tetangga punya hubungan kerabat. Ayahnya dengan ayah dia adik beradik, berarti satu kakek. Kita menyebutnya sepupu. Kakek kita dengan kakek dia saudara kandung. Kita menyebutnya dua pupu. Masih ada hubungan darah karena sebab kakek saudara, ayah saudara. Ini ring yang pertama. Wal jari dzil qurba. Tetangga yang ada hubungan kerabat. Yang kedua, wal jaril junubi. Hanya sekedar tetangga tapi tidak ada hubungan kerabat. Ini ring 2. Jadi sekarang banyak orang salah prioritas. Kalau datang undangan pernikahan 5 surat undangan, 10 surat undangan. Maka semestinya seleksi kita yang paling dekat dulu. Wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang dekat tapi tidak ada hubungan kerabat. Tetangga yang jaraknya 40, 40, 40, 40. Itu dulu kita datangi. Karena kalau kita mati, mereka ini dulu yang akan mengurus jenazah kita. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dibuat 10 klasifikasi. Yang pertama, pejabat level provinsi, level nasional. Kedua, level kabupaten kota. Ketiga, level kecamatan. Keempat, level kelurahan, desa. Kelima, level RT RW. Keenam, orang kaya, sangat kaya, fakir miskin. Jadi standar kita sudah rusak. Malam ini kita mau mengkaji bagaimana dasarnya dalam ajaran agama kita. Dasar utama bukan karena jabatan. Dasar utama bukan karena kekuasaan. Dasar pertama bukan karena kemasyhuran. Bukan karena harta banyak orang kaya. Tapi standarnya adalah karena kedekatan. Setelah kita bahas maknanya, levelnya,
Lalu kemudian pembahasan berikutnya adalah apa saja yang dikatakan Nabi Muhammad SAW tentang tetangga ini. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga dengan suara musik yang berdentam-dentum, anaknya baru lahir. Suara-suara kasar, caci maki, sumpah serapah. Menyakiti dengan tatapan mata, menyakiti dengan mengganggu keluarganya, dan menyakiti dengan tanaman. Ini tanah saya, betul, tapi daunnya dihembus angin. Menyakiti dengan memelihara binatang. Ini anjing saya, ini kucing saya, betul, tapi baunya, taiknya lepas pula. Ini sapi saya, ini kambing saya. Memang betul, tapi tak ditambat. Berjalan di halaman rumahnya, terberak dia di situ. Hal-hal kecil sepele tapi merusak hubungan. Coba lihat, coba tengok. Iman kepada Allah, iman kepada akhirat dikaitkan dengan tetangga. Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Iman itu di hati, tak nampak, tak kelihatan. Menyakiti tetangga itu kelihatan. Bagaimana cara mengukur yang tidak kelihatan? Lihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan yang kelihatan. Oh, dia itu orang yang beriman, imannya kepada Allah kuat. Dia yakin pada hari kiamat. Apa standarnya? Mana ada alat pengukur iman? Mana tahu kita apa yang ada dalam hati orang? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di dalam. Bagaimana cara mengukur yang tak kelihatan, yang tak nampak, yang tak bisa ditangkap dengan panca indera? Cara mengukurnya, lihatlah dengan yang kelihatan. Salah satu yang kelihatan itu adalah bagaimana sikapnya kepada tetangga. Bukti orang beriman, fala yu'zi jarahu, jangan sampai menyakiti tetangga. Dari mulai lisan kata-kata sampai tangan. Al-muslim, siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisanihi, dari lisannya, wayadih, dan tangannya. Tangan menggeser sempadan batas. Ini tanah saya, ini tanah kamu. Belum sempat membuat parit, pagar belum sempat dibuat. Menurut keputusan BPN, Badan Pertanahan Nasional, titik koordinat inilah batasnya. Malam-malam diambil tiang, digeser tiang pancang. Maka kata Nabi, orang yang menggeser sempadan tiang pancang batas tanah, tuwiqa. Lehernya akan dililit sab'i aradin, 7 lapis tanah. Padahal yang digesernya itu hanya qaida shibrin, sejengkal. Siapa yang menggeser batas tanah sejengkal, ini dia batasnya di sini, digesernya sejengkal, tuwiqa, maka akan dililitkan yang sejengkal ini, diteruskan ke bawah, tebalnya 7 lapis tanah, tuwiqa, dililitkan ke lehernya min sab'i aradin. Begitulah bertetangga kebun, bertetangga rumah, bertetangga, berjiran, betapa kita menjaga semuanya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang bertetangga, kalau meninggal tetangganya, tetangganya ini mewarisi hartanya. Sampai sedekat itu. Ketika pertama kali pindah ke Madinah, orang hidup bertetangga, meninggal tetangganya, maka kata Nabi, jagalah tetangga kalian, berbuat baiklah pada tetangga, karena kalau tetanggamu itu nanti mati, kau masuk dalam ahli warisnya. Sekarang kenapa ada tetangga tidak dapat ahli waris? Meninggal tetangga kita, kita tak dapat setelah turun ayat waris. Jadi proses turunnya ayat warisan itu di Madinah. Sebelum turun ayat warisan, orang bertetangga, yatawarasuna, saling mewarisi. Meninggal si A, diwarisi si B. Meninggal si B, diwarisi si A. Sampai akhirnya turun ayat warisan, ditetapkanlah pewaris. Ayah, ibu, anak, abang, kakak, adik, istri, cucu. Tetangga tidak masuk lagi.
mansuh hukumnya. Mansuh terhapus dengan ayat-ayat yang terkait dengan ayat mawaris yang disebut dengan ilmu khusus bernama ilmu faraid. Sebegitu dekatnya orang bertetangga dalam ajaran Islam. Berikutnya, apa kata Nabi SAW? Tidak diakui iman seseorang man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Tetangga takut pergi keluar kota, pagar besinya hilang, kuncinya dipukul, rumahnya diintip, bininya diganggu, anaknya la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Sudahlah menolong, tidak, malah mengganggu, merusak. Akhirnya tak tahan tetangga tuh. Lama-lama dijualnya rumah itu, pindah dia ke tempat lain. Oh, ini bukan orang beriman. Agama Islam ini agama yang menyatakan iman kepada yang tak nampak. Antu'mina billah, Allah tak nampak. Wa malaikatihi, malaikat tak nampak. Wa kutubihi, Zabur, Taurat, Injil tak nampak. Wa rusulihi, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa tak nampak. Wal yaumil akhir, hari kiamat belum nampak. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir baik, takdir buruk yang tertulis di Lauhil Mahfuz tak nampak. Tapi yang tak nampak ini diukur berdasarkan yang tampak. Yang tampak itu apa? Buka mata, buka jendela, yang pertama kali nampak tetangga. Tetanggamu itulah standar iman. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kalau makanan nasi uduk ini enak di lehermu, kau ingin orang yang kau buka jendela, kau turun tangga, dia pertama kau jumpa, dia juga merasakan yang sama seperti yang lewat di tenggorokan. Kalau kau rasa cendol ini enak di mulutmu, santannya, gula merahnya, manisnya, maka kau juga ingin yang enak itu lewat juga di mulut tetanggamu. Kalau belum sampai ke tingkat itu, la yu'minu, kamu belum beriman. Lebih tegas lagi apa kata Nabi? Laisa bil mu'min, tidak diakui keimanannya. Siapa itu yang tidak diakui keimanannya? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Pergi umroh setahun berkali-kali. Pak Haji ke Makkah berkali-kali. Tembok rumah tinggi tak terdengar suara ratapan anak yatim fakir miskin. Diketuk pintu, Assalamualaikum, yang keluar anjing herder. Berimankah dia? Kata Nabi, laisa bil mu'min, tak beriman. Siapa dia? Yabitu syab'anan, perutnya kenyang, hidupnya tenang, lenang, kenyang, tenang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Ketika seorang ulama pergi bersama rombongan melaksanakan ibadah haji. Sampai di tengah perjalanan tercium bau harum semerbak wangi. Didekati ternyata orang sedang memasak. Boleh kami minta makananmu? Kata yang memasak, halal bagi kami, haram bagi Tuhan. Kenapa begitu? Karena ini bangkai tikus. Kenapa kalian makan bangkai tikus? Haram. Tak ada makanan daripada mati. Bagi kami halal karena darurat. Tak boleh pilih mati. Tapi bagi Tuhan haram karena kalian tak darurat. Apa yang mereka lakukan? Karena ini bukan haji yang pertama. Kalau haji yang pertama, lanjutkan haji. Ini haji yang kedua, sunat. Yang berangkat haji pertama, lanjutkan. Yang haji yang kedua, kita kasihkan duit berangkat haji kita ini ke fakir miskin ini, pulang kita. Lebih utama lagi membantu orang susah daripada melaksanakan haji untuk kedua, yang ketiga. Betapa egoisnya kita.
Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk ke surga jangan dari satu pintu saja. Pintu ke surga bukan cuma haji. Pintu ke surga adalah menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus yang ada di pelupuk mata. Assalamualaikum warahmatullahi rumah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi rumah kiri. Bertetangga di rumah, bertetangga di masjid, bertetangga di kantor, bertetangga di tempat bekerja. Tak mau tahu. Apa kata Nabi SAW? Orang yang tidak mau tahu, man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tidak peduli kepada urusan saudaranya, laisa minhum, maka dia tidak diakui sebagai seorang muslim, karena cuek, karena tidak mau tahu, karena tidak mencari tahu. Tolong setelah mengaji ini, cari tahu tetangga 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Berapa yang anak yatim, berapa yang fakir miskin, berapa yang janda tua, berapa yang tak makan, berapa yang uang sekolahnya belum terbayarkan. Kita ditanya, dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak meminta karena dia menjaga harkat martabat dirinya. Karena mereka yang susah ini terbagi dua. Yang pertama, fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam harta kamu, di dalam slip gaji kamu, di dalam kantong kamu ada milik tetanggamu. Tetangga ini terbagi dua. Yang pertama lisaili, meminta dia. Tolong kasih beras Pak, anak saya belum makan. Ada satu lagi, wal mahrum. Dia tak minta. Ditahankannya berlapar-lapar di rumah, puasa sunat, minum air putih, sampai dapat rezeki, hidupnya bersambung. Selama dia susah itu, apa yang terjadi pada kita? Bagaimana kalau dia mati kelaparan? Makanya dulu mereka sholat ke masjid, begitu selesai sholat ke masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, si fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kemana si fulan? Datang ke rumahnya. Sekarang kita satu masjid, satu ustadz, satu imam, satu nabi, satu kiblat, satu Allah. Tapi tak pernah mau tahu siapa yang ada di samping kita. Datang ke masjid, sholat, dengar pengajian, zikir, baca Quran, selesai, pulang. Tak kenal sama orang, la salam wala kalam. Bagaimana supaya kenal antara ibu-ibu dekat rumah saya ini? Maka dibuatkanlah pengajian sore habis Jumat Asar. Pekan pertama kajian fikih. Pekan kedua hadis bersama Ustaz Abdul Somad. Pekan ketiga akidah. Pekan keempat akhlak. Dihadirkan alumni-alumni Al-Azhar Kairo. Ada namanya Ustaz Dr. Hanafi. Ada namanya Ustadz Dr. Zul Ikrami. Ada namanya Al-Mukarram Ustadz Al-Naf Dinar. Didatangkan. Khawatir tetangga tidak mau mengaji karena malu tidak bayar iuran. Tidak dikutip iuran. Sudah berjalan sejak ditempati Ma'had Az-Zahra ini 2021, 1 Juni. Sampai sekarang sudah Agustus 2023 tidak ada iuran. Karena khawatir malu nggak datang karena iuran. Oh kalau gitu nggak ada iuran, nggak ada air putihnya, nggak ada snacknya. Ada. Berjalan sampai sekarang. Dari mana datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Allah bukakan pintu rezeki. Malu datang pengajian ibu-ibu. Kenapa ibu nggak datang? Malu jilbabnya belum lunas. Tidak punya seragam. Nggak usah pakai seragam. Ibu-ibu yang mau pakai seragam silakan. Yang nggak mau pakai seragam nggak usah. Yang penting ngaji datang silaturahim. Ibu Anu mana? Kenapa nggak datang? Sakit dia Pak Ustadz. Jenguk. Ibu Anu kenapa? Meninggal dia Pak Ustadz. Doakan. Antar ke kuburnya. Sore baca Yasin. Habis baca Yasin tahtim tahlil zikir. Habis itu tausiah Ustadz. Habis itu tanya jawab. Selesai. Ketemu. Silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu,
hendaklah dia menyambung silaturahim. Bapak-bapaknya bagaimana? Jangan ketemu dengan bapak-bapak di meja gaple. Ketemu di pos kamling, baik, tak salah. Tapi perbuatan yang dilakukan alangkah indahnya ketemunya di masjid. Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja, itu tetangga. Dia sendiri tak kenal dengan tetangganya. Datanglah ke jalan Kamboja. Saya setiap subuh Rabu, sepanjang jalan Kamboja, 1,6 kilometer dari Subrantas masuk ke dalam, sudah berjalan, masuk tahun kedua. Musola dekat rumah Al-Muhajirin, masjid, musola. Ada 4 di sepanjang jalan ini. 4 saya isi. Supaya apa? Supaya datang tetangga, mungkin dia tua, mungkin dia sakit, mungkin dia tak bisa jalan jauh, mungkin dia tak bisa naik motor, mungkin dia tak bisa naik sepeda, dia mau jalan, saya yang datang ke situ. Jadi tak ada alasan untuk tak jumpa tetangga. Apa yang mau ditanyakan? Tulis di kertas. Silakan, bebas. Kalau malu, kalau segan. Jadi sepanjang jalan ini tetangga jumpa dengan saya sebulan 4 subuh. Ditambah petang Jumat, 5 kali berjumpa. Silakan datang, apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dikeluhkan. Untuk apalah Ustaz ceritakan ini? Saya tak mau cerita ayat hadis. Ustaznya sendiri berkurung dalam rumah, dalam mobil, lewat kacanya hitam, tak pernah nampak kami. Berarti kalau ada orang ngomong begitu, tak pernah datang pengajian. Kalau dia datang pengajian, jumpa. Dapat hewan kurban, potongkan, masukkan ke plastik, bagikan tetangga keliling. Sesuai kemampuan lah. Yang tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah yang bisa dilakukan. Dibuat sekolah. Jangan sampai terlalu tinggi bayarannya. Saya pesankan kepada ustazah, coba survei berapa uang sekolah sana sini. Sekian. Jangan buat. Jangan kutip uang bangunan, uang itu, uang ini mempersulit orang. Buka TK, buka SD, buka SMP. SMP ada yang boarding, ada yang non-boarding. Saya kan dekat rumah sini tak perlu boarding. Tak usah boarding. Setor hafalan Quran tetap ada. Dari mulai yang kecil. Anak-anak mengaji. Buatkan ngaji anak-anak. Sudah berjalan tahun ketiga. Anak-anak mengaji. Untuk apa ini? Supaya tetangga dapat menikmatinya. Oh, kami setiap hari Selasa malam Rabu. Ngaji dengan Ustaz Somad. Kalian? Tak ada pernah kami jumpa dengan Ustaz tuh. Ustaz tuh yang dipentingkannya orang Pontianak, orang Sulawesi, orang Jakarta, orang dekat rumah dia tak ada. Apalah gunanya pengajian kita malam ini? Omong doang. Hanya untuk orang lain, diri sendiri tak mengamalkan. Inilah maka saya ceritakan. Supaya apa? Supaya saya yang menyampaikan pun yakin dengan yang saya sampaikan. Karena saya mengamalkannya. Lalu kemudian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan kita dengan tetangga ini sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mati tetangga itu, maka kita memandikannya, mengkapankannya, menyolatkannya, menguburkannya, mengantarnya ke liang lahat. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah. Hatta tusalla alaiha, ikut solat jenazah, lahu qirat, dia 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah. Hatta tudfana, sampai ke pemakamannya, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah. 2 qirat itu apa? Kata Nabi, mithlul jabalainil azimaini. Seperti 2 bukit Uhud yang besar. Sampai mati. Tetangga ini hubungan kita putusnya 2. Pertama, dia mati. Yang kedua, kita mati. Dan setelah mati itu pun hubungan tetap tak putus. Kalau teringat bacakan Al-Fatihah. Ziarah ke kuburnya. Doakan dia. Nasihat menasehati sesama tetangga. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kenapa kau tak ke masjid? Kenapa tak datang wirid Yasin? Apa yang terjadi? Ada penyakit. Idza maridha, kalau dia sakit, fa'udhu, kunjungi. Idza mata, kalau dia mati, fa'atbi'hu, iringi jenazahnya.
doakan dia. Lahir anaknya, dianjurkan kita memotong kambing. Untuk apa? Mengundang tetangga. Ini yang diundang orang-orang jauh. Nggak, tetangga kita diundang makan bersama. Idul Fitri dibuatkan acara halal bihalal. Supaya apa? Supaya ada pertemuan-pertemuan. Pertemuan malam Jumat, pertemuan subuh Rabu, pertemuan petang Jumat, pertemuan anak akikah, mendoakan barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang dikaruniakan Allah wa syakartal wahid. Kau menjadi orang yang bersyukur pada Allah wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kau dapat anak yang berbakti dan anakmu ini sampai usia dewasa. Menikah anaknya, datang kita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sakit dia kita jenguk. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, engkau maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami. Mati dia. Kita ziarah ke kuburnya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Datang kita ke keluarganya takziah. Kedatangan kami ini tak dapat menghidupkan yang mati, mengembalikan yang hilang. Tapi paling tidak menjadi setawar sedingin. Menjadi pelipur lara, menyiram air dingin ke hati yang kering kerontang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bapak ibu sayang. Tapi ada yang lebih sayang lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang beriman kalau dapat musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ikut berbela sungkawa. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Meninggal tetangga kita, bawakan air minum, buatkan makanan. Karena orang meninggal ini sudah menyibukkan mereka, tak sempat dia memasak. Buatkan teh manis besar, kasih es batu, antarkan. Buatkan sarapan, buatkan makan, antarkan. Kami tahu kau susah hati, tak sempat. Nah, ini, tak sanggup memasak, belikan air, kotak, galon, serahkan. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Li'annahu yusrilu. Jadi kalau ada orang komplain, kenapa orang mati kalian makan-makan? Ini bukan makan-makan bahagia. Makan-makan menolong orang susah, tak sempat dia masak. Perutnya lapar, maka kita kasih dia makan. Iya, tapi kalian makan harta anak yatim. Mana ada orang makan harta anak yatim? Dari dulu kita udah ada tradisi. Di depan rumah itu dibuatkan baskom. Baskomnya ditutup kain. Yang bawa duit dimasukkannya duit ke dalam. Biar jangan ketahuan berapa duit dia kasih. Yang bawa beras dimasukkannya berapa kaleng susu ke dalam. Maka di dalam bercampur beras itu sama duit. Berasnya dimasak. Tukang masaknya siapa? Tetangga di belakang. Beli ikannya, beli sardennya, beli ayamnya, itulah duit itu dipakai. Begitu ajaran dari zaman dulu sampai sekarang, kombinasi antara agama dengan local wisdom. Zaman dulu orang buat rumah, itu tidak membawa tukang. Saya masih kecil, masih mengingat bagaimana bersama tetangga keliling ikut mencacakkan tiang rumah, kata orang Melayu. Menegakkan tiang rumah, ada yang bawa pisang, ada yang bawa teh, ada. Jadi orang merasa memiliki. Itu rumah kau itu dulu, aku yang menegakkan tiangnya. Orang sekarang dia panggil arsitek, dia panggil tukang, tak mau tahu lah salam wala kalam. Tak ada rasa memiliki, tak ada rasa persaudaraan. Makanya kalau momen-momen pertemuan yang ada itu, yang dikatakan sebagian orang sebagai perbuatan bid'ah, karena terjebak pada sampulnya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahlilan, yasinan, itu hanya casingnya saja. Isinya momen pertemuan. Jadi banyak orang terjebak pada nama. Namanya ini, yuk robah aja namanya. Namanya apa? Silaturahim. Sama macam orang tak mau makan ikan. Kasih dia ikan, saya tak mau makan ikan. Tuan rumah ini cerdas, dibawanya ikan itu ke dapur, di blendernya, dicampurnya tepung, kasihnya bawang, digorengnya pakai telur, habis itu disiramkannya kuah cuko, diminum, dimakan, sedap ini, itulah ikan yang kau tak mau tadi. Makan ikan tak mau, makan pempek habis 3 piring, ikan juga lah itu namanya, ikan yang diolah. Jadi pertemuan kita itu daripada ngobrol tak tentu arah, ngalor ngidul,
Bagus kita duduk membaca Yasin. Kenapa bid'ah pula? Apa salahnya orang baca Quran? Yasin itu bagian dari Quran. Habis itu kata sambutan, ngobrol apa kabar, say hello, kenal lah, terjalinlah semuanya. Jadi kalau ini kita laksanakan, maka insya Allah sholat berjamaah, pengajian, bertatap muka. Jadi semakin canggih alat komunikasi. Zaman dulu di kampung gelap tak ada listrik, tapi orang kenal. Sekarang terang benderang orang tak kenal. Kenapa? Karena tak ada pertemuan, tak ada perjumpaan. Berjumpa di medsos. Lain waktu jumpa aslinya. Di medsos muda betul, pas asli tua. Tak sama bentuknya. Karena medsos tidak bisa mewakili kehidupan yang nyata. Bahwa kita berhubungan melalui alat komunikasi, melalui grup WhatsApp, oke, tidak salah. Tapi jangan tinggalkan yang offline. Jangan hanya terpaku kepada online. Maka pertemuan, persahabatan. Sampai puncaknya kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bagaimana kalau tetangga kita itu tak Islam? Dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah. Ditulis oleh Abu Ammar al-Misri. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Semua Ada Saatnya. Seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kota Basrah, Irak. Dia sakit, tak keluar-keluar rumah. Datang tetangganya menjenguk. Tetangganya ini tak Islam. Kata tetangganya, mana Hasan Al-Basri? Dia di kamar. Masuk tetangganya itu ke kamar. Ditengoknya di kamar itu ada baskom menampung air dari atas. Rumah tetangganya ini di atas. Hasan Basri, ya. Itu apa itu yang di atas itu? Bocor kata Imam Hasan Al-Basri. Bocor apa? Tak tahu, ku tampung airnya. Sudah berapa lama kau menampung air ini? Sudah isyrina sana, 20 tahun sudah aku menampung air. Kata tetangganya, itu WC ku itu Hasan Basri. Kau tak pernah komplain sama sekali. Aku tak tahu kata Imam Hasan Basri. Pokoknya aku tampung. Apa yang mengajarkan engkau menjadi orang baik ini? Islam. Ini agama Islam itu, iya. Saksikanlah wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam tetangga itu. Gara-gara kelembutan. Bukan Imam Al-Hasan Al-Basri menceramahi dia tiap hari datang ngajak masuk Islam. Enggak. Dengan akhlaknya itu tertawan hatinya masuk Islam. Sekarang berapa banyak tetangga kita tak tertarik masuk Islam gara-gara menengok kita orang Islam. Salah parkir sikit aja di depan pagar, mengamuk keluar kebun binatang. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Katanya Nabi Muhammad itu baik. Aku menengok tetanggaku inilah tak jadi aku masuk Islam Pak Ustaz. Kalau ku dengar ceramah itu baik kali Islam ini. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam ini terdinding gara-gara orang Islam. Agama Islam ini terhijab gara-gara orang Islam. Agama Islam ini bagus, mengajarkan hubungan pada tetangga baik. Tapi bintang iklannya tak menarik. Alhamdulillah tema kita malam ini adalah tetanggamu adalah surgamu. Karena kalau tidak baik kepada tetangga, melayang surga, berubah menjadi neraka gara-gara zalim, aniaya kepada tetangga. Saya Abdul Somad hanya sekedar berusaha. Belum sempurna. Ke depan mudah-mudahan dengan kajian malam ini kita menjadi lebih baik. Sebagaimana biasa, jam 20.40 itu kita serahkan kembali ke Bang Alvin Firdaus. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bang Alvin Firdaus. Saya serahkan untuk dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lugas, lengkap, padat. Mudah-mudahan Abang Kakak bisa menyimak apa yang menjadi poin-poin tentang bab tetangga ini. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi berikutnya, Bang Kakak ya Bunda. Di sesi tanya jawab ini, kurang lebih nanti ada beberapa jamaah yang kami persilahkan ya, untuk bisa tanya jawab langsung. Sebelum itu, kami ingin menyampaikan informasi, jadi bagi Abang Kakak yang ingin bergabung di grup WhatsApp, kami sudah menyiapkan grup WhatsApp untuk program Hijrah Bersama UAS ini. Nah, linknya kami sampaikan di kolom chat. Di kolom chat, silahkan
untuk yang belum bergabung saja ya. Cukup untuk yang belum bergabung. Jadi kalau yang sudah bergabung di grup Hijrah Bersama UAS, itu tidak perlu bergabung lagi. Klik linknya nanti akan langsung tertaut menuju grup Hijrah Bersama UAS. Klik linknya. Baik, Masya Allah. Mungkin dimulai dari dialognya dari sebuah hadis yang kami temukan, Ustadz, bahwa Rasulullah itu saya baca sebuah hadis, kalau kita masak itu dianjurkan untuk memperbanyak kuah supaya tetangga itu ikut merasakan juga, Ustadz. Dari hadis tersebut, apakah ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu memprioritaskan tetangga di bab sedekah, Ustaz? Karena kami juga menemukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 215 juga bahwa berbunyi yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Nah, wal aqrabin di sini apakah ini juga disebut sebagai tetangga, Ustaz? Baik. Idza tabakhta, kalau engkau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkanlah kuahnya. Kenapa banyakkan kuah? Karena susah sampai di Madinah. Miskin. Andai kau masak kuah pun banyakkan kuah. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kalau kau punya sebiji kurma, maka sebelah, bisyiqqi, kau belah dua, sebelah ke mulutmu, sebelah ke saudara. Artinya semua mengisyaratkan kepada berbagi. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan, imannya tak diakui. Disuruh memasak lebihkan kuah. Untuk siapa? Bagi kepada tetangga. Wal aqrabin, walizil qurba, kerabat. Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Qurba, akrabin dari kata qarib, dekat. Dekat apa? Dekat hubungan kekerabatan. Sedangkan tetangga disebut dengan jar. Ada tetangga yang kerabat, ada tetangga yang tidak kerabat. Mana yang lebih dekat? Tetangga yang kerabat. Karena dua-duanya dapat. Dapat tetangganya, dapat kerabatnya. Untuk apa? Untuk berbagi, tolong menolong. Tolong menolong itu ada dua. Tolong menolong dengan materi, beras, makanan, minyak, pakaian. Tolong menolong non-materi, nasihat, sumbang saran. Maka selalu disebut terima kasih atas partisipasi material dan moral. Material, materi, benda. Moral, moral, akhlak. Kalau kita mampu buat baiklah dengan harta. Tak mampu buat baik dengan harta, maka dengan tenaga. Tak sanggup dengan tenaga, tahan diri untuk tidak menyakiti. Kalau menahan diri untuk tidak menyakiti pun tak bisa, maka habislah sudah usaha kita untuk berbuat baik. Kalau menahan diri itu kan tak ada yang keluar. Duit tak keluar, nasihat cakap tak keluar. Hanya menahan diri untuk tidak menganiaya orang lain. Demikian Bang Alfie. Wallahu a'lam. Mikrofon Bang Alvin masih mute. Apa Ustaz? Baik, satu lagi pertanyaan Ustaz. Tetangga ini kan kadang punya dua mata pisau Ustaz ya. Kadang ya alhamdulillah kalau kita bisa berjumpa dengan keluarga tetangga yang baik hati begitu. Tapi ya nauzubillah, andaikan kalau kita ketemu dengan tetangga yang kondisinya itu agak toksik, misalnya mengganggu, nauzubillah lah. Seperti apa sikap kita sebagai seorang muslim, Ustaz, dalam menanggapi tetangga yang seperti itu? Apakah ya tetap berbuat baik saja, atau bolehkah kita misalnya bersikap acuh tak acuh mereka, ya sekedarnya sajalah, karena memang orangnya atau ya orang yang kita maksud ini cukup menyakiti kita gitu, Ustaz. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perbuatan buruk maka balasannya buruk juga.
Perbuatan jelek, balasannya jelek juga. Perbuatan jahat, balasannya jahat juga. Buruk balas buruk, jahat balas jahat. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan wa aslaha dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Balasannya Allah yang nanggung. Tak disebutkan balasannya apa, surprise. Ayat ini mengandung dua. Yang pertama fikih. Secara fikih, secara hukum, maka kita boleh membalas. Tapi setelah hukum ada yang lebih tinggi daripada hukum, yaitu akhlak. Maka secara akhlak, bagaimana kita bersikap? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain sifatnya. Ada sifat manusia ini, kalau kita kasih hati, minta jantung. Kita kasih tangan, diinjaknya kepala kita. Orang begini mengajarnya mesti dengan hukum. Tapi ada orang, kalau kita balas baik, tertawan hatinya. Meleleh air matanya. Menyesal dia buat jahat dengan kita. Bisa kita agak-agak, bisa kita duga-duga, berdasarkan pendapat-pendapat sahabat jiran tetangga, mana yang mesti dimaafkan, mana yang mesti kita ambil tindakan. Dalam beberapa kasus, saya membawa ke pengadilan. Kata Pak Polisi, ini nanti BAP, Ustadz akan dibawa ke Polda. Siap, saya kosongkan 1 hari. Nanti di Polda, Ustadz kosong sehari, habis itu dibawa ke pengadilan. Saya kosongkan sehari, karena orang ini mesti dikasih pelajar. Tapi ada orang-orang yang tidak, karena menurut saya membuang-buang energi. Jadi bisa kita berijtihad dalam hal ini untuk mengambil tindakan atau tidak. Ada beberapa orang, kalau kita terlalu dekat, terlalu akrab, menimbulkan mudarat. Maka kata pepatah orang Melayu, genting tak putus. Putus jangan, tapi genting. Genting itu ibarat tali karet yang ditarik, nyaris-nyaris macam putus, tapi tak putus. Say hello, apa kabar, sehat, cukup. Sewajarnya saja. Karena kita udah tahu, ini orang kalau nanti berlanjut, ini panjang ceritanya. Begini begono, kita tahu. Kita cut aja. Tapi putus tak boleh. Nah, jadi berlaku pada hukum, hukum itu tidak buta. Hukum tetap juga ada di sana yang disebut dengan urf. Makanya pengambilan hukum dalam Islam itu 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf, bagaimana kebiasaan? Bagaimana kebiasaan orang menangani orang ini? Oh, dia ini nggak bisa Pak Ustadz. Kalau tak dibawa ke hukum, habis kita. Nah, itu mesti bawa hukum. Orang ini memang awal-awal begini Pak Ustadz. Tapi kalau lama-lama nanti baik, orang model begini, dibaik-baikin, insya Allah baik. Nah, jadi itulah perlunya kita berinteraksi dengan orang lain. Tetangga kita ini ada yang lebih tua, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, banyak asam garam pengalaman hidupnya. Makhaba man istakhara mana dima man istasyar. Tak sia-sia orang yang mau istikharah dan tak menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Demikian, Mas. Baik, Masya Allah. Jawabannya insya Allah ini menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan Kak Betty dari Pekanbaru, mudah-mudahan juga ikut terjawab. Kak Azahra, sejenis ya pertanyaannya ya. Tetangga yang agak menyakiti begitu. Baik, kami langsung persilahkan bagi Abang Kakak, Bunda yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Kami pilih dari Ahwat terlebih dahulu. Ibu Tarsih Yulianingsih. Silakan Ibu. Mic-nya belum terbuka Ibu. Open mic-nya dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini mengenai kebiasaan di kampung kalau ada orang meninggal kan suka bawa beras, atau yang punya beras bawa beras, kadang yang punya uang bawa uang.
Terus kalau di kampung saya ini kebiasaan zaman orang tua dulu katanya, kalau orang bawa beras, terus pulangnya si isi baskomnya itu diisiin uang sama pihak keluarga yang orang yang meninggal itu, katanya buat sodako orang yang meninggal kepada tetangganya itu, katanya itu gimana Ustaz menurut hukum Islam? Itu aja. Karena itu nggak bisa dihilangkan gitu. Padahal di ustadz setempat saja udah menyarankan katanya itu nggak boleh diisi uang lagi katanya si baskom tempat berasnya itu katanya. Tapi pihak keluarga yang meninggal bilangnya ini buat sedekah orang yang meninggal itu kepada para tetangga yang takziah gitu. Ada hukum asal, ada praktek di tengah masyarakat. Saya ulang sekali lagi, ada hukum asal. Hukum asal di dalam kitab. Ada prakteknya di masyarakat. Hukum asalnya boleh jadi benar, tapi begitu sampai ke masyarakat jadi salah. Contoh, saya bersedekah kepada orang. Bersedekah air. Ini air untuk kamu. Pahalanya untuk almarhum ayah saya dan almarhumah emak saya. Perbuatan ini sunnah, baik. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi namanya Sa'ad. Bertanya, ummi matat, emak saya mati meninggal. Afa atasaddaqu anha. Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang afdal? Sakyul ma, ngasih air minum. Jadi perbuatan saya memberi air minum kepada orang. Pahalanya untuk almarhum ayah saya, almarhumah emak saya. Perbuatan itu baik, sunnah, ada dalilnya. Tapi ketika sampai ke masyarakat bisa jadi salah. Gimana ceritanya bisa jadi salah di masyarakat? Menjadi kebiasaan kalau ada orang mati, maka disediakan duit di dalam baskom. Tamu yang datang ngambil duit sedekah dari orang keluarga yang mati. Yang jadi masalah ketika yang meninggal ini orang miskin. Ya. Ayahnya mati, dia sendiri susah. Tapi kalau dia tidak buat, tetangga akan ngomong. Ayahmu menderita karena kau tak bersedekah. Akhirnya dia ngutang. Inilah orang yang paling malang di atas dunia. Sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Sudahlah ayahnya mati, dia susah, ngutang pula lagi gara-gara cakap tetangga. Makanya dibuatlah pengajian di sana. Dibuat pengajian, tabligh akbar, tanya jawab. Wahai orang-orang kaya di kampung ini, wahai tuan-tuan tanah, tuan-tuan takur, kalau kalian mau bersedekah, meninggal keluarga kalian, maka sedekah kalian sampai. Tapi jangan sampai dijadikan standar. Sehingga semua orang kampung mesti menyiapkan duit dalam baskom. Jangan sampai kalian ngutang untuk buat bubur kacang hijau. Karena kalau tidak dibuat, maka perlunya Ustadz menjelaskan. Saya tidak akan pernah berhenti menjelaskan. Jangan susahkan keluarga mayat almarhum dengan permintaan macam-macam. Siapa yang bisa mengelola ini? Serikat Kematian BSKM. Serikat tolong-menolong. Maka kumpulkan semua masyarakat. Kepada Bapak Ibu yang kaya-kaya, silakan sedekah untuk almarhum. Kepada yang menengah ke bawah, jangan khawatir, kami sudah iuran. Bulanan sudah kami kutip. Jadi kalau ada yang meninggal nanti, jangan pikirkan makan minumnya. Kami yang bawakan air. Kami yang akan bawakan makanan. Tapi bagi yang kaya mau bersedekah, silakan. Maka insya Allah masyarakat terdidik dengan baik. Yang kaya jadi rajin bersedekah. Yang susah tidak terlilit hutang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terjawab ya Ibu? Iya, terjawab. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik, kami pilih langsung dari Zoom. Ibu Mela. Mela Reika.
Mangga Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga Ustaz diberkahi selalu dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah Begini khairan. Ustaz, begini Ustaz, kami baru pindah dan saya sebetulnya senang bukan memelihara kucing tapi memberi makan kucing yang ke rumah gitu. Tapi saya tidak memeliharanya. Nah, kemudian di tetangga kami itu komplain karena kucing itu sering buang kotoran di jalan karena di sini sudah tidak ada lagi tanah-tanah untuk buang buang kotoran kucing gitu. Jadi mereka komplain dan satu saat saya disodorkan kucing itu harus dibuang atau dibawa ke tempat lain atau ke pasar oleh tukang rongsokan gitu, dan saya sendiri malah yang harus bayar uang itu. Apakah saya berdosa membuang kucing itu atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bercerita tentang seorang perempuan yang pelaku zina, jahat, diampunkan dosanya gara-gara mengasih minum anjing. Tapi juga Nabi bercerita tentang seorang perempuan yang ahli ibadah, masuk neraka gara-gara tidak mengasih makan kucing. Apa hikmah di balik itu? Bahwa kesalehan tidak diukur hanya dari ritual, tapi kepedulian kepada makhluk Allah. Perbuatan ibu memberi makan kucing tidak salah. Tapi dengan diletakkannya makanan di depan rumah, kucing kalau udah tahu dia itu ada makanan, dia datang tiap hari. Habis dia makan di depan rumah ibu, dia akan angkat kakinya kencing di pagar tetangga. Habis itu dia lanjut lagi jalan Lalu kemudian perbuatan ibu yang baik dianggap menjadi tidak baik karena akar muasal perkara itu karena perbuatan ibu ngasih makan kucing. Jadi bagaimana solusinya? Disediakanlah satu tempat khusus. Kalau mau rawat kucing ini baik. Rawat kucing ini, kasih dia makan, ada komunitas pencinta kucing. Sehingga orang yang membuang anjing ke dalam sungai yang ada buaya ditangkap polisi. Apalagi kucing. Ada yang penyayang binatang, itu ada webnya, ada grupnya, ada pencinta-pencintain. Jadi kalau mau pelihara betul-betul. Kalau setengah-setengah tak sanggup, cari suatu tempat. Biasanya kalau perumahan tetap ada fasum, fasilitas umum. Maka letakkan di situ satu tempat khusus yang tidak kena pasir supaya makanannya tak kotor, maka kucing liar makan di situ. Begitu juga perilaku kita terhadap burung. Di Turki ada satu tradisi menjelang musim dingin, orang ramai-ramai ke tepi hutan meletakkan gandum. Kenapa? Karena musim dingin nanti gandum-gandum di kebun gandum mati. Maka burung-burung akan pergi ke tempat itu untuk mencari makan. Beda sama tempat kita, tak ada musim dingin. Jadi setiap daerah punya tradisi untuk peduli kepada hewan. Ibu jangan berhenti buat baik hanya karena ada orang tak baik. Kalau berhenti kita buat baik gara-gara orang tak baik, lalu apa beda kita sama dia? Teknisnya saja dirubah. Cari tempat yang terbuka, tanah lapang, sehingga kalau kucing itu habis makan di situ, tak lama setelah itu dia berjalan, belum sampai ke rumah orang, maka dia di rumput-rumput, di pasir. Nah ini, jadi teknisnya saja. Mudah-mudahan perbuatan baik ibu, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah. Ya Rasulullah, apakah perbuatan kami pada binatang ini ada pahalanya? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik pada setiap hati yang basah bernilai sedekah. Kucing itu hati yang basah. Bahkan Nabi menyebut hadis tentang kucing. Maka perbuatan ibu tetap istiqomah, teknisnya saja dirubah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik.
Baik, langsung saja kita ke penanya berikutnya. Kami persilahkan Bapak Herman dari Bandung. Silakan Bapak. Kurang dekat Bapak, suaranya kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami punya tetangga, tapi itu dia meminta, dan kita tidak tahu aturan agama yang lain. Apa yang harus buat tidak tetangga tersebut berdoaan kepada Allah. Kurang jelas Bapak. Ustadz dengarkah Ustadz? Enggak, tolong Bang Alfian jelaskan. Kami pun nggak jelas di sana sini. Kita punya tetangga dia belum berikan kalau kita tidak tahu aturan agama mereka, kalau kita dilarang berdoa. Saya sebagai tetangganya bagaimana menegur apakah biarkan. Kurang jelas. Kami coba konfirmasi Pak ya. Terkait cara ibadah tetangga ya, bagaimana kita ngajarin cara beribadah, begitu Bapak? Mic-nya kurang jelas. Tar dulu Pak. Nah, ini jelas. Ya. Assalamualaikum. Gini Pak Ustaz, saya ulangi lagi. Kita punya tetangga non Muslim yang belum menikah, karena kan kita tidak tahu aturan agamanya mereka. Tapi kita sebagai non Muslimnya, kalau kita kan berduaan belum nikah kan nggak boleh. Kita harus bagaimana menyikapinya? Karena lihat berduaan seperti itu, apakah boleh kita menegur apa bagaimana? Kita ini tinggal di negara hukum. Hukum kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan yang terendah paling bawah ada RT, ada RW. Maka dudukkan bersama. Kalau kita tinggal di komplek perumahan tetangga ada yang tidak Islam. Perbuatan yang bagi kita mungkar, bagi saudara kita itu tidak mungkar. Contoh, duduk minum khamar. Itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi kita itu perbuatan mungkar. Jadi kalau kita duduk bersama, kita menemukan solusinya. Mungkin kalau mau duduk kongko-kongko mungkin di dalam rumah. Atau di rumah yang ada terasnya tertutup sehingga tidak dilihat oleh anak kita, saudara kita yang perempuan. Begitu juga masalah berdua-duaan. Mungkin kalau perbuatan itu di depan mata kita sebagai orang Muslim yang taat beragama, maka kalau dia mau, jadi dalam rumah dia, kita tidak urus perbuatan orang dalam rumah orang. Ini pagar rumah dia, dalam rumah dia. Tapi saya rasa, tidak ada saudara kita yang non-muslim membiarkan anak gadisnya melakukan perbuatan free sex, seks bebas. Itu nggak ada. Karena tidak ada fitrah naluri seorang bapak yang mengizinkan anak gadisnya, anak perempuannya melakukan mereka tetap juga ada aturan pernikahan. Jadi secara etika moral, jadi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan aturan agama kita. Karena saudara kita ini bukan di dalam lingkaran kita. Nah, maka kita sampaikanlah kepada pemerintahan terendah yang ujung tombak, Pak RT, Pak RW, tolong dudukkan masalah ini. Sehingga dibuatlah aturan. Aturan itu dibuat untuk kemaslahatan bersama. Itulah pentingnya musyawarah, duduk,
Diangkat RT itu diangkat kita yang milih. Pilihan kita. Mudah-mudahan solusi ditemukan dengan bermusyawarah. Makanya salah satu dari Pancasila itu adalah permusyawaratan. Kita mengenal ada namanya musyawarah mufakat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab Bapak. Insya Allah. Berikutnya kami persilahkan Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Tapi sebelum itu kami ingin mengajak mungkin bagi abang kakak ayah bunda yang belum menunaikan wakafnya, sodakohnya untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra, kami persilahkan, linknya kami tautkan lagi di kolom komentar. Nah, masih banyak ruang-ruang kebaikan yang menanti untuk abang kakak ayah bunda. Mudah-mudahan tiap dinding yang terbangun, tiap ruangan nanti yang diisi oleh para ahli ilmu dan penghafal Quran, itu mengalir pahalanya, mengalir jariahnya, untuk semuanya, untuk abang kakak ayah bunda yang ikut kontribusi. Mulai dari Rp10.000, bang kakak ayah bunda bisa ikut kontribusi berwakaf, baik atas nama pribadi atau atas nama orang tua. Sekali lagi, linknya kami tautkan di kolom komentar. Nah, insya Allah. Kami bersakan langsung ya ke Bapak Akmal. Ahmad, Afwan. Oke, open mic-nya Bapak. Baik, kedengaran Pak Ustadz? Beneran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas waktunya dan Kang Ustadz Alvin. Salam kenal, saya Ahmad Marogi. Mungkin yang kemarin juga sempat ikut hadir Pak Buya di acara tausiah di daerah Cisauk. Masya Allah. Ya. Saya ingin bertanya sama Buya, mungkin mengenai tetangga ya. Jadi tetangga di sini masih termasuk kerabat atau keluarga. Ini masih terhitung tetangga ya Pak Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membangun kekeluargaan untuk sama-sama membangun majelis taklim. Kebetulan di rumah gitu ya, di rumah sendiri memang ada majelis taklim, Pak Ustadz, Buya. Terkadang mungkin ini hanya suudzon saya kali ya, ketika ingin sama-sama membangun bersama keluarga, ada salah satu dari adik saya atau siapa ya, kemudian ketika kita mau memulai untuk memprogram daripada majelis taklim, ya ternyata tidak sinkron Bu ya, gitu ya, tidak sinkronnya emang karena mungkin si ini adik saya pengennya seperti ini, saya seperti ini gitu. Nah ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana solusinya supaya kita bisa sama-sama membangun untuk terutama jariah yang diwariskan oleh orang tua gitu ya. Memang ini intinya ingin melanjutkan daripada perjuangan pengajian yang ada di majelis taklim tersendiri. Itu aja, terima kasih Buya. Untuk masyarakat sekitar, saya buatkan kajian subuh Rabu, Riyadhus Shalihin. Untuk ustazah, yayasan, guru, semuanya tim, kumpul hari Kamis, malam Jumat, awal bulan, baca Yasin. Habis baca Yasin, awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, Qul huwallah 3 kali, Qul huwal falaq sekali, Qul huwal nas sekali, Al-Fatihah, zikir la ilaha illallah, berdoa, makan. Untuk teman-teman seangkatan saya sebelum ke Mesir, angkatan 96,
Rumah siapa yang bisa bulan ini? Rumah si Anu. Datang. Kumpul duit. Makan. Baca. Kita baca kitab Imam Al-Ghazali. Dapat 2-3 baris. Yang penting kumpulnya. Baca ini hanya sekedar ngambil barokah ngaji. Baca, tanya jawab, makan, pulang. Untuk angkatan ke Mesir 98, kami angkat ketua, kemarin di Jakarta ketemu. Nanti ketemu lagi di rumah siapa? Untuk angkatan pondok, baru tadi WA-nya masuk. Kapan kita ketemu? Saya bilang saya sebulan ada waktu 20 jam. Sebelum khutbah Jumat, ba'da Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Pilihlah antara 5. Yang penting ketemu silaturahim. Ngaji, tanya jawab, ngobrol, cerita, tak usah terlalu formal-formal. Jangan memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Jadi kalau ada orang 10 yang setuju 7, yang setengah-setengah 2, yang 1 menolak, kenapa kita mesti gagal batal hanya gara-gara upil-upil ini? Kalau saya hiraukan itu. Saya tak pernah memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Saya jalan saja. Saya macam kereta api di atas rel. Saya jalan aja. Orang mau datang, orang mau tidak. Ini ikhtiar saya supaya saya lepas ketika ditanya Allah. Dan kemudian saya berdoa. Selesai. Saya tidak pernah ada mengganggu pikiran saya. Tapi pertemuan-pertemuan ini saya buat. Pertemuan lingkungan, pertemuan yayasan, pertemuan dengan teman-teman alumni Azhar, pertemuan dengan kawan seangkatan, pertemuan pondok, semua saya buat. Supaya waktu saya ceramah, dia tidak menendang ke dalam. Kok cuman pandai ngomong. Demikian usaha ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi. Kami lanjutkan ke Ikhwan, ke Ahwat ya, ke Ahwat. Ahwat dulu. Ibu Ayu Susanti. Oke, open mic-nya Ibu. Iya, Assalamualaikum. Terdengar jelas nggak? Gema Ibu. Ibu, Afan, device-nya 1 saja. Itu device-nya Ibu double. Perangkatnya cukup 1 saja Ibu. Yang satunya dijauhkan. Jadi nggak perlu ada laptop atau HP, salah 1 saja. Itu kalau disandingkan jadi bergema. Nah, salah 1 saja Bu ya. Nah, silakan open mic-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jazakallah khairan kasir atas kesempatannya, Bang Alvin juga Ustadz. Baik Ustadz, izin bertanya. Saya ada teman yang bertanya kepada saya. Jadi teman saya ini, dia bekerja menjadi pembina asrama, kurang lebih begitu Ustadz, di sebuah yayasan. Nah, tapi di yayasan ini dia kategorinya bisa diartikan pengabdian gitu Ustaz. Dan hanya diberi honor kurang lebih sekitar 300.000. Tapi itu pun diberikannya ketika sudah 6 bulan gitu Ustaz. Jadi otomatis dia itu benar-benar Masya Allah banget ya, karena nggak dapat makan Ustaz di yayasan tersebut. Jadi semua biaya itu udah segitu aja gitu Ustaz. Sampai 6 bulan itu. Jadi selama ini kadang dia makan itu suka utang pinjam gitu dengan kawan-kawan yang lainnya. Nah, sekarang ini ayahnya sudah berusia lanjut gitu dan sudah tidak bekerja. Sedangkan dia punya 3 adik, yang mana semua adiknya sekolah. 1 adiknya pesantren, cukup membutuhkan biaya, juga 2 adik yang lainnya. Gitu. Tapi orang tuanya ini
hanya ingin si anak ini tetap berada di yayasan tersebut walaupun dengan gaji kecil. Sedangkan si teman sayanya, dia memikirkan keluarganya gitu Ustaz. Juga adik-adiknya yang sekolah. Lantas dia bertanya, gimana kalau misalkan saya pindah cari kerjaan yang lain demi kebaikan bersama untuk kebutuhan keluarga, tapi bagaimana dengan ridho orang tua saya? Karena orang tua saya tidak ridho jika saya pindah dari yayasan ini. Kurang lebih begitu, Ustaz. Jangan kecintaan kita kepada agama dieksploitasi orang. Jangan kecintaan kita kepada guru mengeksploitasi orang. Agama Islam ini agama keseimbangan antara akal dengan hati. Rasional. U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berilah upah pekerjamu sebelum kering-keringan. Lihat yayasan ini. Bagaimana keuangannya? Kalau yayasan ini secara finansial mandiri bisa menggaji orang, tapi dia menggaji 300.000 per semester 6 bulan, itu membunuh orang. Maka dia mesti diusut. Karena penipuan, mengeksploitasi orang. Lapor ke polisi, penggelapan dana umat. Keluar dari situ. Tapi kalau pondok ini susah, memang tidak mampu, maka kalau masih mau mengabdi, mengabdilah. Menolong dakwah. Tapi kalau tidak mampu, 300.000 6 bulan, itu sangat di bawah fakir miskin. Di bawah miskin, di atas fakir sedikit. Karena beda fakir sama miskin, fakir tidak ada income sama sekali. Ini ada 300.000. Miskin, karena tidak mencukupi kebutuhan. Maka sampaikanlah ke ayah, ke ibu. Ayah, ibu, aku di sini cuma digaji 300.000. Aku menanggung makan kalian. Aku menanggung makan adik-adik. Kalau begini terus mati kita. Maka berbakti sama kalian, aku sudah cukup berbakti. Untuk mencari rezeki nafkah ini, aku mesti mencari duit di tempat lain. Pengabdian udah cukup, udah. Potongkan video ini, tontonkan sama dia. Ini banyak orang-orang baik, lurus, lugu, culun, dieksploitasi. Orang Indonesia ini, dari Sabang sampai Papua, baik-baik, sopan-sopan. Itu diakui sendiri oleh jamaah haji dari berbagai negara yang ada. Saya kalau udah ketemu sama orang Maroko, Minen, dari mana? Indonesia. Indonesia, Indonesia Mizian. Indonesia. Indonesia Mizian, Indonesia. Kata orang Mesir, Indonesia Kuais. Dari mana mereka tahu Indonesia ini baik-baik? Dari ketemu waktu di Makkah. Sopan. Luar biasa orang Indonesia. Orang Asia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan, Moro. Tapi jangan mau dibodoh-bodohi orang, dieksploitasi orang. Rasional berpikir. Jelaskan pada orang tua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan terakhir kepada Bapak Heri Fahrizal Sukabumi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Maaf nih sebelumnya Pak Ustadz itu pernah tablik ya di Sukabumi, di SMA, SMKN. Saya dalam kesempatan ini saya juga meminta maaf ke Pak Ustadz, minta ridhonya. Waktu itu saya cium tangan Pak Ustadz, tapi kemudian saya tarik karena saya saking bahagianya bisa
mencium tangan Pak Ustadz ya. Apa? Itu saya minta maaf. Yang kedua, pertanyaan kedua saya mohon maaf ya, mohon ridhonya juga. Kemudian pertanyaan kedua saya, bagaimana ketika ada seseorang yang hidup bersama orang tua tiri, kemudian suatu hari ada masalah dengan orang tua tirinya, dan anak itu juga menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan, kemudian dia WA ke orang tuanya itu untuk meminta maaf orang tua tirinya. Dibaca oleh orang tua tiri itu, bahkan sampai pernah menjawab, jangan dulu ke rumah, karena karena situasi belum kondusif. Hati anak ini memang ingin meminta maaf ya ke orang tua tiri ini, tapi jawabannya seperti itu. Kemudian terus melakukan mengirim terus-menerus minta maaf, nggak dibalas sama sekali, ya nggak dibalas sama sekali, tapi dibaca, nah gitu ya. Nah ini membuat risau hati anak tersebut. Apakah anak tersebut juga sudah termasuk kategori durhaka atau bagaimana? Gitu. Karena ini juga akan menyangkut silaturahmi ya anak dengan orang tua, walaupun mungkin tiri statusnya gitu ya. Nah itu aja Pak Ustadz. Mohon maaf sebelumnya saya pernah ya berbuat tidak baik ya. Saya mencium tangan dan kemudian menarik, hampir jatuh Ustaz waktu tablik itu. Saya minta maaf sebelumnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekolah S1, S2, S3. Saya ceramah tausiah. Menurut hukum manusia yang melihat saya lebih mulia dari jamaah. Tapi apakah saya benar-benar mulia dalam pandangan Allah? Maka yang melihat itu nanti adalah Allah Ta'ala di akhirat. Di akhiratlah nanti baru nana yang nampak. Apakah saya lebih mulia atau Bapak lebih mulia? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu, titel kamu, hafalan kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Saya husnuzon, hati Bapak lebih bersih. Bapak lebih ikhlas. Saya tak pernah memikirkan jamaah yang menarik saya, menarik peci saya, menarik tangan saya. Saya menganggap mereka semuanya adalah hamba Allah. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah. Itu nikmat sudah luar biasa. Mudah-mudahan silaturahim kita di dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Terkait tentang seorang laki-laki atau perempuan punya ayah atau punya ibu, meninggal ayahnya atau ibunya, lalu ayahnya menikah lagi dengan perempuan, lalu kemudian itu adalah ayah tirinya, atau ayahnya menikah dengan perempuan, itu ibu tirinya, bukan ibu kandungnya. Maka itu sama dengan ibu kandung. Ayahnya sudah melakukan hubungan, maka sampai hari kiamat itu adalah mahramnya. Namanya mahram mu'abbad. Mahram kekal abadi sampai hari kiamat. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal wudunya. Maka dia berbakti dengan ibu tirinya itu. Kalau dia perempuan, dia berbakti dengan bapak tirinya itu. Bapak, anak itu laki-laki ataupun perempuan. Terjadi masalah. Sakit hatinya. Jangan kau datang lagi ke rumahku. Pada hari Jumat atau hari libur Sabtu Ahad, bawalah anak istri. Mungkin melihat kita panas hatinya. Menengok anak kita meleleh air matanya. Aku tak mau menerimamu, tak mau menerima anakmu, tak mau menerima binimu. Pergi kamu.
pergilah. Karena dia sedang marah. Jangan membuat marahnya bertambah. Jumat akan datang, datang lagi. Bawakan makanan. Dicampakkannya makanan itu, pulanglah. Jumat akan datang lagi, bawakan kain. Digunting-guntingnya kain itu, pulanglah. Jumat akan datang lagi, bawakan baju koko. Kalau dia perempuan, bawakan hijab, jilbab. Dicampakkannya ke paret, pulanglah. Sampai akhirnya dia mati. Supaya tidak menyesal. Nanti kalau dia mati, kamu tidak menyesal insya Allah. Pegang cakap saya. Karena habis sudah perbuatan baik. Sampai botol itu habis, kering sekering-keringnya, habis. Habis. Supaya tak menyesal. Karena kalau tidak buat baik, nanti menyesal. Kalau kata orang Melayu, tak tahu risau hati kemana nak dialamatkan. Jadi mumpung nyawanya masih ada, buatlah baik. Tak usah pikirkan responnya, jangan pikirkan cakapnya, pikirkan saja perbuatan kita. Orang tua itu, baik yang kandung maupun tiri, baik orang tua maupun mertua, macam Quran lapuk. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jaga-jaga saja sampai akhirnya dia hilang sendiri. Orang tua itu lama-lama mati juga dia. Sementara mati dia itulah kita buat baik. Tak ada ruginya berbuat baik. Wa ma tufiqu min khairin ya'lamullah. Apa saja perbuatan baik yang kamu lakukan, Allah Maha tahu. Kalau kita buat baik, insya Allah anak kita juga nanti berbakti sama kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani lebih dari yang kita mampu. Usaha, ikhtiar, doa, supaya Allah lembutkan hatinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu tabarakallah. Banyak sekali insight, banyak sekali pelajaran, ilmu yang bisa kita dapatkan malam hari ini tentang bab tetangga, bagaimana Islam menjalin hubungan bertetangga. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mengamalkan, juga mengajarkan atas apa yang sudah kita dapat malam hari ini, Bang Aka, insya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Abang Kakak yang sudah ikut bersodakoh untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Berkah selalu untuk semuanya yang sudah bersedekah. Mudah-mudahan pahala jariyahnya mengalir terus tanpa putus kepada kita semua yang ikut berkontribusi. Amin, Allahumma amin. Baik, terakhir Ustadz, mungkin kesimpulan dan juga atau closing statement terkait tema pada malam hari ini, sekaligus minta doanya untuk kita semua. Mohon keridoan untuk memimpin doa. Tafadhal Ustadz. Dunia ini tempat ujian. Ujian tauhid mencari Allah. Ujian mencintai Rasulullah. Ujian berbakti pada orang tua. Ujian keluarga sakinah. Ujian mendidik anak. Salah satu ujiannya adalah ujian dengan tetangga. Kalau dapat tetangga yang kurang baik, maka yakinlah bahwa dia salah satu ujian yang dikirimkan Allah untuk kita. Dapat istri baik, dapat anak baik, dapat orang tua baik, dapat tetangga yang baik. Dapat tetangga tak baik, berarti dia bagian dari ujian yang diberikan Allah. Dapat tetangga baik, ujian untuk mensyukuri membalasnya. Dapat tetangga tak baik, ujian untuk sabar dan mengarahkannya, mendakwahinya, dan seterusnya. Kalau begitu kita berpikir, maka itu bagian dari ibadah. Bagian dari amal soleh. Lagi-lagi yang membuat kita nyaman ini adalah cara kita berpikir. Mudah-mudahan kita tidak putus asa. Terus berbuat baik. Perbuatan baik kita itu jadi amal soleh. Terus doakan supaya tetangga kita menjadi lebih baik. Bertetangga di dunia, bertetangga juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Alhasil niat untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau. Audhillana tahta zilli arsyik. Berikan kami naungan di bawah singgasana arsy. Yauma la dhilla illa dhilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang maha lembut, ultuf bina. Lembutkan hati kami, lembutkan hati tetangga kami. Ya Azim, Engkau yang maha agung, maha mulia. Muliakan kami dengan maaf. Waj'alna minal afin. Jadikan kami orang-orang yang suka kepada maaf. Allahumma innaka afuun, Engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Kau cinta pada maaf. Fa'fu anna, maafkan kami. Jadikan kami orang yang suka memaafkan orang lain. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan jalan, bukakan solusi antara kami dan orang-orang yang bermasalah dengan kami. Karena Engkaulah yang sebaik-baik pembuka. Ya Fattah, Engkau maha pembuka. Iftah qulubana. Bukakan pintu hati kami, bukakan pintu hati tetangga kami, saudara kami, kawan kami, untuk menjadi orang baik. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kalau dia sudah baik, buat dia istiqamah. Kalau dia kurang baik, maka robahlah dia menjadi yang baik. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Engkau yang tiada kesulitan bagimu. Engkau cukup mengatakan kun fayakun. Kami tahu ya Allah, Engkau hanya cukup mengatakan kun fayakun. Semua tetangga kami yang tak baik jadi baik. Engkau hanya ingin menguji usaha kami. Engkau hanya ingin menguji doa kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim di Pontianak, seluruh tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik semuanya tetap istiqomah, tetap ngaji, ibadah, tauhid, sucikan dari syirik, bersihkan hati dari riya dan sum'ah, saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan katsir kepada guru kami yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam hidup, Allah lancarkan rezeki, Allah berikan anak yang solih-solihah, Allah berikan kemudahan untuk segala hajat dan urusannya. Amin Allahumma. Baik, terima kasih. Masya Allah, dengan berakhirnya doa tadi, Bang Kakak Bunda, berakhir juga agenda malam hari ini, yaitu Majelis Hijrah Bersama UAS. Kami segenap tim dari Hijrah Bersama UAS, mohon maaf jika ada salah kata, ada salah tingkah laku. Mohon maaf juga jika dalam menyajikan program ini masih banyak kekurangan. Insya Allah, kritik dan saran kami terima, sampaikan saja ke admin-admin kami yang menghubungi Abang Kakak Bunda semua. Jika ada kritik dan saran, sampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan bisa menjadikan program ini lebih baik lagi. Baik, terakhir Bang Kakak Bunda, kami masih membuka ruang kebaikan, ruang amal solih untuk malam hari ini. Bang Kakak Bunda yang ingin bersodakoh atas nama orang tuanya, ikut bangun Pondok Pesantren Az-Zahra, klik link yang kami tautkan di kolom chat ya. Klik linknya, di situ insya Allah banyak sekali tangan-tangan, banyak sekali harta-harta yang disalurkan, kebaikan-kebaikan. Kami mendoakan semoga siapapun yang ikut kontribusi, ikut bersodakoh untuk pembangunan amal soleh ini, pembangunan asrama Pondok Az-Zahra, Allah berikan keberkahan, harta yang Allah infakkan itu diberkahi, yang tersisa Allah makin banyakkan, dan semoga juga menjadi wasilah pembersih dosa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ajarakallahu fi ma'ataita, wa baraka fi ma'aqaita, wa ja'alahu tahura. Terima kasih, sampai jumpa di pekan depan, Abang Kakak Bunda, di hari Selasa, jam yang sama, 20 waktu Indonesia Barat, 20.00 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita jumpa lagi. Kami mendoakan Abang Kakak Bunda semuanya, semoga istiqomah selalu membersamai program ini. Jangan belang-belang ya. Insya Allah pekan depan ada lagi. Jadi konsisten, komitmen untuk ikut ngaji bersama UAS di program ini. Sekali lagi saya Alvin Firdaus, mohon maaf.
Jika ada salah kata, itu hadirnya dari kekhilafan saya pribadi, dan jika ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya, Bang Kakak Ayah Bunda. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan di pekan-pekan berikutnya kita bisa lebih banyak berdiskusi, berdialog dengan guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Barakallahu fikum, salam Firdaus, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam khairan kasiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk ikut yang besok lagi gimana caranya ya Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama UAS yang setiap hari Selasa malam Rabu kita jumpa. Ini progres terakhir petang hari Selasa malam Rabu menjelang maghrib. Nah, ini progres terakhir lantai 1, lantai 2, lantai 3, satu lantainya 9 kamar. Nanti naik lagi lantai 4, lantai terakhir semuanya 36 kamar. Mari kita selesaikan. Di sini nanti anak santri akan menghafal Quran, baca kitab, belajar life skill, sholat, murojaah. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, keluarga. Kalau masih hidup panjang umurnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Dan inilah bekal kita untuk mati menghadap Allah, mengalir semuanya. Yang lain tinggal habis seperti debu dihembus angin. Tapi bangunan kelas, bangunan asrama ini insya Allah kekal sampai hari kiamat. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan terkait bersodakoh atau tentang program sidak. Insya Allah jawab hubungin kami saja di nomor 0816 4936 2525. Itu nomor kami, nomor saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada kesulitan dalam bersodakoh, berwakaf di website, bisa langsung hubungin kami. Insya Allah kami siap membantu Bang Kakak Ayah Bunda semua. Demikian, terima kasih. Kami akhiri Zoom ini. Assalamualaikum.